Hai, perkenalkan nama saya Fernando, saya dari Fakultas Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karya tulis Indonesia yang berjudul uh, Optimalisasi Disaster Recovery Planning Universitas Telkom melalui Cloud Computing dan Virtualisasi. Oke, di lingkungan pendidikan yang tinggi, dengan fokus pada Universitas Telkom, latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya ketergantungan institusi pendidikan terhadap infrastruktur teknologi informasi yang menjadikan DRP atau Disaster Recovery Planning sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan operasional dan perlindungan data. Pada penelitian ini itu bertujuan untuk bagaimana integrasi komputing dan virtualisasi dapat mengatasi keterbatasan metode tradisional dalam DRP serta meningkatkan uh, ketahanan sistem dan efisiensi serta mensintesis informasi dari berbagai sumber. Nah, itu termasuk seperti dalam penerapan DRP berbasis cloud dan hasil menunjukkan bahwa penerapan DRP meningkatkan keamanan data serta kemudahan pengujian sistem. Oke, dalam pembahasan kali ini juga menyajikan tahapan implementasi serta strategis mitigasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi. Dalam konteks ini, keberadaan DRP atau Disaster Recovery Plan menjadi sangat penting karena DRP adalah serangkaian rencana dan prosedur yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan operasional dan perlindungan data dalam situasi kritis. Tanpa DRP yang memadai, downtime yang berkepanjangan dan kehilangan data dapat menimbulkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi institusi. Karena DRP kini dipandang sebagai aset yang strategis, mendukung transformasi digital dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, implementasi DRP secara konvensional sering menghadapi hambatan, terutama seperti biaya yang tinggi, infrastruktur dan fisik keterbatasan dalam pengujian rutin, serta kompleksitas pengelolaan sistem seperti duplikasi. Nah, dalam kondisi ini akan lebih menantang karena seiring meningkatnya kebutuhan akan waktu pemulihan yang cepat, yaitu bisa disebut juga recovery time objective, RTO rendah, dan toleransi kehilangan data yang minim atau bisa disebut juga recovery point objective. Dan juga seiring perkembangan teknologi, solusi berbasis cloud computing dan virtualisasi menawarkan pendekatan baru yang lebih efisien dan fleksibel. Cloud computing menyediakan infrastruktur offsite yang aman, terukur, dan hemat biaya untuk mendukung proses pemulihan data, sementara virtualisasi memungkinkan pencadangan sistem dalam bentuk mesin virtual atau VM yang dapat direplikasikan dan dipulihkan dengan cepat. Integritas keduanya menciptakan peluang signifikan untuk mengoptimalkan DRP, terutama dalam lingkungan institusi pendidikan yang memiliki keterbatasan sumber daya namun kebutuhan teknologi informasi yang sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merancang model optimalisasi DRP di Universitas Telkom melalui pemanfaatan cloud computing dan virtualisasi. Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi antara lain adalah 1. Menganalisis konsep dasar DRP serta karakteristik cloud dan virtualisasi dalam konteks pemulihan bencana. Oke, yang kedua itu ada tentang mengevaluasi manfaat strategis antara cloud dan virtualisasi dalam meningkatkan efektivitas DRP. Dan yang ketiga itu menyusun tahapan implementasi DRP berbasis cloud yang relevan bagi lingkungan universitas. Dan yang keempat, mengidentifikasi potensi tantangan serta strategis mitigasinya. Nah, di sini kita bisa memahami bagaimana setiap komponen DRP saling bergantung satu sama lain dalam membangun ketahanan yang menyeluruh. Meskipun elemen penilaian risiko seperti RTO dan RPO, pencadangan, komunikasi, dan pengujian serta dokumentasi sering disebut sebagai aspek krusial. Efektivitasnya tidak berdiri sendiri. Justru setiap bagian memiliki keterkaitan yang kuat dengan komponen lain, membentuk sistem pemulihan yang berdinamis dan saling terhubung. Dengan pendekatan holistik yang terus berkembang,
Kelemahan itu di satu aspek dapat berdampak pada keseluruhan upaya pemulihan. Sebuah DRP yang komprehensif mencangkup beberapa komponen kunci yang saling terkait satu sama lain, seperti penilaian risiko dan analisis dampak bisnis, recovery time objective dan recovery point objective, strategi pemulihan dan solusi strategi pemulihan dan solusi, pencadangan dan perlindungan data, prosedur komunikasi dan notifikasi, dan pengujian pelatihan dan reguler. Oke, selanjutnya itu ada cloud computing, adalah model layanan yang memungkinkan akses jaringan yang nyaman dan sesuai permintaan ke kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi, seperti jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan. Nah, sumber daya ini dapat menyediakan dan dilepaskan dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Dalam konteks DRP, dalam konteks DRP, Disaster Recovery as a Service adalah model layanan cloud computing yang memungkinkan organisasi mencadangkan data dan infrastruktur TI mereka di lingkungan cloud pihak ketiga. Penyediaan layanan cloud kemudian menyediakan orkestrasi DRP lengkap melalui solusi software as a service untuk mendapatkan kembali akses dan fungsionalitas infrastruktur TI setelah bencana. Hal ini berarti organisasi tidak perlu memiliki sumber daya atau menangani semua manajemen untuk pemulihan bencana, melainkan mengandalkan penyediaan layanan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah keunggulan cloud computing untuk pemulihan bencana. Cloud computing dalam DRP juga mencangkup transformasi DRP dari biaya kapital menjadi biaya operasional. Dengan optimalisasi sumber daya, DRP tradisional memerlukan investasi awal yang signifikan dalam perangkat keras duplikat, fasilitas, dan pemeliharaan yang merupakan pengeluaran kapital. Sebaliknya, solusi berbasis cloud dan ini mengubah untuk menjadi model layanan bayar per penggunaan yang merupakan operasional. Peningkatan efisiensi ini diperkuat oleh virtualisasi komponen inti cloud yang memungkinkan menjalankan banyak mesin VM pada satu server fisik. Nah, selanjutnya itu manfaat virtualisasi untuk efisiensi dan pemulihan. Karena virtualisasi itu bertindak sebagai pendorong kelincahan dan efisien dalam respon bencana. Manfaat utama yang ditaruhkan virtualisasi itu seperti pemulihan yang lebih cepat, pengurangan kebutuhan perangkat keras, dan pengujian yang lebih mudah. Secara langsung meningkatkan kelincahan dalam proses bencana. Kemampuan untuk dengan cepat mengaktifkan VM, memigrasikannya, dan menguji skenario pemulihan tanpa gangguan untuk dengan cepat tanpa gangguan berarti DRP menjadi lebih dinamis dan adaptif. Optimalisasi sumber daya dan pengurangan pemeliharaan juga berkontribusi pada efisiensi operasional TI secara keseluruhan, menjadikan DRP upaya yang lebih keberlanjutan dan tidak terlalu membebani. Kelincahan ini sangat penting bagi universitas yang menghadapi ancaman yang terus berkembang dan perlu mempertahankan penyampaian layanan yang berkelanjutan untuk basis penggunaan yang beragam dan menuntut. Dan di sini DRP dengan menawarkan berbagai manfaat meningkatkan efisiensi dengan cepat pemulihan seperti pemulihan cepat karena virtualisasi dengan mudah dicadangkan, direplikasi dan dipulihkan dan dalam dihitungkan menit atau jam. Pengurangan ketergantungan perangkat keras dan cloning dan replikasi efisiensi keadaan virtualisasi dapat ditangkap pada titik waktu tertentu. Untuk pemulihan yang tepat, virtualisasi juga dapat direplikasi dan disimpan di lokasi offsite. Dan selanjutnya itu ada migrasi VM otomatis.
adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan failover otomatis mentransfer VM ke lokasi backup sebagai tindakan perlindungan jika terjadi kegagalan situs utama. Ini memastikan aplikasi penting tetap dapat diakses dengan tanpa gangguan. Nah, selanjutnya itu ada pengujian DRP yang mudah dan aman. Virtualisasi memungkinkan pembentukan lingkungan pengujian yang terisolasi untuk mensimulasikan bencana dan menguji efektivitas rencana pemulihan tanpa mengganggu operasional normal. Ini memungkinkan identifikasi dan perbaikan secara lebih cepat. Dan selanjutnya itu adalah tentang optimalisasi DRP Universitas Telkom melalui kondisi infrastruktur TI Universitas Telkom. Telkom itu sebagai institusi perguruan tinggi terbuka di Indonesia memiliki infrastruktur TI yang luas dan kompleks yang mendukung berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan administratif. Infrastruktur ini kemungkinan mencangkup server untuk sistem informasi akademik seperti LMS atau Learning Management System, basis data mahasiswa, keuangan jaringan, dan berbagai aplikasi pendukung lainnya. Mengingat skala dalam jangkauan operasionalnya, data yang dikelola itu sangat besar dan sensitif tentunya, menjadikan target potensial untuk serangan cyber atau rentan terhadap kegagalan sistem. Meskipun materi penelitian ini tidak memberikan detail spesifik tentang DRP Universitas Telkom saat ini, adanya kebutuhan untuk optimalisasi mengidentifikasikan bahwa pendekatan tradisional mungkin menghadapi tantangan yang disebutkan sebelumnya, seperti biaya, kompleksitas, RTO, dan RPO. Studi kasus lain di Institut Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa DRP berbasis cloud dan virtualisasi semakin diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Dan selanjutnya itu ada sinergi cloud computing dan virtualisasi untuk DRP yang lebih efektif. Sinergi cloud computing dan VM adalah kunci untuk mengoptimalisasikan DRP yang efektif. Virtualisasi memungkinkan abstraksi perangkat keras fisik, ciptakan VM yang portable dan mudah direplikasi. Cloud computing kemudian menyediakan layanan atau lingkungan offsite yang scalable-nya itu aman, hemat biaya, dan dapat menampung replika VM ini, seperti replikasi dan failover, dan manajemen terpusat, efisiensi sumber daya, dan sebagainya. Dalam konteks ini, cloud menyediakan infrastruktur jarak jauh yang dapat dilaksanakan untuk VM ini. Kombinasi keduanya memungkinkan replikasi cepat dan failover otomatis seluruh lingkungan komputasi. Bagi universitas, ini berarti memiliki tidak hanya file, tetapi layanan penting seperti platform pembelajaran atau LMS, sistem pendaftaran mahasiswa, dan basis data penelitian. Memastikan gangguan minimal terhadap operasi akademik dan mempertahankan misi inti pendidikan dan penelitian. Ini menggeser fokus dari sekedar memulihkan komponen TI menjadi memastikan kelangsungan fungsi institusional yang esensial. Oke. Dan adapun tantangan keamanan data dan privacy. Meskipun cloud menawarkan fitur keamanan canggih, kekhawatiran tentang keamanan data dan privacy tetap menjadi tantangan utama. Tentunya seperti data sensitif mahasiswa, penelitian, dan keuangan yang disimpan dalam cloud rentan terhadap pelanggaran data, serangan cyber seperti ransomware, malware, dan DDoS, dan akses tidak sah. Lingkungan virtualisasi juga dapat memperkenalkan kerentanan baru seperti server sprawl, penyebaran server virtual yang tidak terkontrol, dan kerentanan hypervisor jika tidak dikelola dengan baik. Tentu hal ini mempengaruhi pada pemahaman tentang tanggung jawab bersama dan keamanan cloud dari penyedia ke universitas. Penyedia cloud memang menawarkan keamanan yang kuat atau tinggi. Namun kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi tetap menjadi tantangan utama. Ini menunjukkan model tanggung jawab bersama dalam cloud computing, di mana penyedia infrastruktur cloud tetapi pengguna universitas bertanggung jawab untuk mengamankan data dan aplikasi mereka di dalam cloud.
bagi universitas. Ini berarti bahwa dengan hanya berdalih ke cloud, tidak secara otomatis menyelesaikan semua masalah keamanan. Ini memerlukan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab bersama. Ini upaya keamanan internal yang berkelanjutan, misalnya seperti kontrol akses, enkripsi, ataupun audit reguler, dan sikap proaktif terhadap kebersihan cyber untuk benar-benar memanfaatkan keamanan cloud dan memitigasi resiko. Oke, yang terakhir itu optimalisasi DRP atau Disaster Recovery Plan Universitas Telkom melalui computing dan virtualisasi adalah langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan operasional di tengah landscape pendidikan yang penuh ancaman. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan kecepatan pemulihan, meminimalkan kehilangan data, dan menaruhkan efisiensi biaya yang substansial dibandingkan DRP tradisional. Virtualisasi memperoleh replika dan pengolahan sistem yang efisien dalam bentuk VM.